Halo, kembali lagi dengan saya, Christina Rengkung dengan NIM 210611040142. Pada saat ini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi strategi audit secara keseluruhan dan program audit. Baiklah, kita langsung masuk saja pada tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu gunakan 5 jenis audit untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Nah, jenis-jenis pengujian dalam prosedur audit lebih lanjut. Nah, dalam mengembangkan rencana audit, auditor menggunakan 5 jenis pengujian untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Yang pertama ada prosedur penilaian risiko. Yang kedua, pengujian pengendalian. Nah, ketika kebijakan-kebijakan pengendalian dan prosedur diyakini tidak dirancang dengan efektif, maka auditor mengukur risiko pengendalian pada suatu tingkat yang menggambarkan pada efektivitas relatif terhadap pengendalian tersebut. Nah, untuk mendapatkan bukti yang tepat dan mencukupi untuk mendukung pengukuran tersebut, maka auditor harus melakukan pengujian pengendalian. Yang ketiga, pengujian substantif golongan transaksi. Nah, hal ini digunakan untuk menentukan apakah keenam tujuan audit itu terkait transaksi penjualan adalah transaksi penjualan yang benar-benar terjadi dan transaksi penjualan yang ada telah dicatat. Nah, ketika auditor yakin bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar, maka ketika mengaudit siklus penjualan dan penagihan dengan mempertimbangkan keenam tujuan audit terkait transaksi, yaitu meyakini bahwa total buku besar sudah benar. Kemudian yang keempat, prosedur analitis substantif. Nah, prosedur analitis melibatkan perbandingan jumlah dicatat dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor. Nah, standar audit mengharuskan prosedur analitis dilakukan selama perencanaan dan penyelesaian audit. Meskipun tidak mengharuskan, tapi prosedur analitis juga dapat dilakukan untuk mengaudit saldo akun. Nah, dua tujuan utama dari prosedur analitis ini adalah yang pertama, menandai adanya kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan, dan yang kedua yaitu memberikan bukti substantif. Kemudian yang kelima, pengujian rincian saldo. Nah, hal ini memfokuskan pada saldo buku besar, baik itu untuk akun-akun neraca maupun laba rugi. Nah, penekanan utama dalam sebagian besar pengujian atas rincian saldo adalah pada neraca. Nah, misalnya termasuk konfirmasi atas saldo pelanggan untuk akun piutang dagang. Pengujian saldo akhir sangat penting karena buktinya yang biasanya didapatkan dari suatu sumber yang independen dipandang sangat percaya. Nah, seperti halnya untuk transaksi pengujian auditor atas rincian saldo juga harus memenuhi semua tujuan audit terkait saldo untuk setiap akun-akun neraca yang signifikan. Baiklah, kita masuk dalam tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu pilih jenis pengujian yang sesuai. Nah, sebelum perusahaan itu memutuskan memakai pengujian audit dan akan dilakukan itu ada 4 hal yang harus dipertimbangkan. Nah, yang pertama, ketersediaan jenis bukti untuk pelaksanaan prosedur audit lebih lanjut. Nah, jenis perusahaan itu harus melakukan proses audit yang dimana itu bisa menunjukkan jenis bukti audit yang lebih kompleks dan lebih lengkap dan tanpa kesalahan. Kemudian biaya pelaksanaan pengujian. Perusahaan tentunya di sini tidak ingin mendapat sebuah kerugian, maka sebuah perusahaan itu juga terus memikirkan biaya pengujian audit. Ketiga, efektivitas pengendalian internal. Di sini selain itu juga efektivitas pengendalian internal itu harus dicermati agar stabilitas perusahaan itu tetap terjaga. Kemudian yang keempat yaitu resiko inherent, di mana ini juga berpengaruh. Perusahaan juga harus memikirkan resiko inherent, apakah mereka bisa mengantisipasinya atau tidak. Baiklah, kita langsung masuk saja ke bagian yang ketiga, yaitu memahami konsep campuran, bukti, dan bagaimana itu harus bervariasi dalam keadaan yang berbeda. Nah, yang pertama ada analisis audit pertama. Nah, klien ini merupakan sebuah perusahaan besar dengan pengendalian internal yang rumit dan risiko bawaan yang rendah, sehingga auditor melakukan pengujian pengendalian yang luas dan sangat mengandalkan pada pengendalian internal klien untuk mengurangi pengujian substantif lainnya. Nah, hal ini menyebabkan pengujian substantif transaksi dan pengujian terperinci saldo diminimalkan. Karena penekanan pada pengujian pengendalian dan prosedur analitis substantif, audit ini dapat dilakukan dengan biaya yang relatif tidak mahal. Kemudian analisis audit 2.
Perusahaan ini berukuran sedang, dengan beberapa pengendalian dan beberapa risiko bawaan. Nah, auditor telah memutuskan untuk melakukan pengujian atas semua jenis pengujian sedang, kecuali untuk prosedur analitis substantif, yang kemungkinannya akan dilakukan secara meluas. Kemudian analisis audit 3. Perusahaan ini berukuran sedang, namun memiliki beberapa pengendalian efektif dan beberapa risiko bawaan yang signifikan. Mungkin manajemen memutuskan bahwa pengendalian internal yang lebih baik memakan biaya yang cukup besar. Karena kurangnya pengendalian internal yang efektif, maka kita dapat menganggap perusahaan ini kemungkinan bukan perusahaan publik. Kemudian analisis audit 4. Rencana awal untuk audit ini adalah mengikuti pendekatan yang digunakan dalam audit 2. Namun, auditor kemungkinan menemukan deviasi uji pengendalian yang luas dan salah saji yang signifikan ketika melakukan pengujian substantif, transaksi, dan prosedur analitis substantif, sehingga auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internalnya tidak efektif. Tujuan pembelajaran yang keempat yaitu merancang program audit. Nah, masing-masing siklus transaksi akan dievaluasi dengan menggunakan perangkat subprogram audit yang terpisah dalam siklus penjualan dan penagihan. Misalnya, auditor dapat menggunakan subprogram di bawah ini seperti program audit pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk penjualan dan penerimaan kas. Kemudian, program audit prosedur analitis substantif untuk keseluruhan fisik. Dan yang ketiga, program audit pengujian terperinci untuk saldo kas, piutang dagang, beban piutang tak tertagih, penyisian piutang tak tertagih, dan piutang lain-lainnya. Kemudian, berikut keputusan-keputusan kunci dalam merancang prosedur audit pengujian terperinci. Yang pertama, mengidentifikasi resiko-resiko bisnis klien yang berpengaruh pada akun piutang dagang. Yang kedua, menetapkan salah saji yang tepat, dapat diterima, dan mengukur resiko bawaan piutang dagang. Yang ketiga, menilai resiko pengendalian siklus penjualan dan penagihan. Yang keempat, merancang dan melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi siklus penjualan dan penagihan. Yang kelima, merancang dan melakukan prosedur analitis saldo akun piutang dagang. Dan yang keenam, merancang pengujian terperinci akun piutang dagang untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo. Tujuan pembelajaran yang kelima yaitu membandingkan dan membedakan audit yang berhubungan dengan transaksi terkait transaksi dengan tujuan audit yang terkait dan tujuan audit yang berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan. Sebelumnya kita telah membahas pengujian terperinci saldo harus dirancang untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo untuk setiap akun dan keluasan pengujian tersebut dapat dikurangi ketika tujuan audit terkait transaksi telah terpenuhi dengan melalui pengujian pengendalian atau pengujian substantif. Ketika semua tujuan audit terkait transaksi sudah terpenuhi, maka auditor akan tetap lebih mengandalkan pengujian substantif saldo untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo yang berikut ini. Yang pertama yaitu nilai realisasi dan yang kedua hak dan kewajiban. Pengujian substantif saldo tambahan juga hampir sama untuk tujuan audit terkait saldo lainnya. Nah, tergantung pada hasil-hasil pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif transaksi. Nah, kita masuk dalam tujuan pembelajaran yang keenam, yaitu memahami kunci istilah-istilah yang berhubungan dengan bukti. Nah, di atas video ini ada tabel. Nah, istilah terkait bukti telah digunakan dalam beberapa bab sebelumnya. Untuk membedakan dan memahami masing-masing istilah tersebut, berikut penjelasan singkat. Nah, ada tabel di atas ini. Yang pertama, fase proses audit. Nah, 4 fase proses audit dalam kolom pertama dalam gambar di atas ini merupakan cara yang mendasar di mana suatu audit disusun. Nah, sebagaimana yang digambar di atas menunjukkan komponen-komponen kunci terhadap keempat fase dalam proses pengauditan ini. Nah, yang kedua, tujuan audit. Nah, merupakan tujuan-tujuan dalam suatu pengauditan yang harus terpenuhi sebelum auditor dapat menyimpulkan bahwa suatu kelompok transaksi atau saldo akun sudah disajikan secara wajar. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis pengujian. Nah, 5 jenis pengujian audit yang dibahas sebelumnya yang digunakan auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan dimasukkan dalam kolom ketiga pada tabel di atas tersebut. Nah, prosedur analitis digunakan di fase yang ketiga dan yang keempat. Nah, prosedur analitis perencanaan juga dilakukan sebagai
bagian dari prosedur penilaian risiko di fase yang pertama. Nah, prosedur analitis juga diperlukan saat penyelesaian audit yang menjadi penyebab mengapa prosedur analitis dimasukkan ke fase yang kelima. Kemudian, keputusan bukti. Nah, 4 subkategori keputusan yang dibuat oleh auditor dalam pengumpulan bukti audit dimasukkan di dalam kolom keempat tabel tersebut, kecuali prosedur analitis. Nah, keempat keputusan bukti itu tersebut diterapkan di setiap jenis pengujian. Kemudian yang kelima, jenis bukti. Nah, 8 kategori luas dalam bukti yang dikumpulkan. Auditor dimasukkan dalam kolom terakhir pada tabel ini. Baik, kita masuk dalam tujuan pembelajaran yang ke-7, yaitu mengintegrasikan 4 fase dalam proses audit. Nah, berikut 4 fase yang diperlukan dan diperhatikan dalam proses pengauditan. Fase yang pertama yaitu merencanakan dan merancang sebuah pendekatan audit. Nah, auditor menggunakan informasi yang didapatkan dari prosedur penilaian risiko terkait dengan penerimaan klien dan perencanaan awal dan memahami bisnis dan industri klien dan menilai risiko klien dan melakukan prosedur analitis pendahuluan yang bertujuan untuk menilai risiko bawaan dan risiko audit yang dapat diterima. Nah, di akhir fase yang pertama ini, auditor harus memiliki suatu rencana audit dan program audit spesifik yang sangat jelas untuk audit secara keseluruhan. Kemudian, fase yang kedua melakukan pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif transaksi, di mana auditor melakukan pengujian fase ini bertujuan untuk mendapatkan bukti yang mendukung pengendalian tertentu yang berkontribusi terhadap penilaian risiko pengendalian yang dilakukan oleh auditor untuk audit atas laporan keuangan dan untuk audit pengendalian internal atas laporan keuangan dalam suatu perusahaan publik, serta mendapatkan bukti yang mendukung ketepatan moneter dalam transaksi. Kemudian fase yang ketiga melakukan prosedur analitis dan pengujian terperinci saldo. Kemudian tujuan dari fase yang ketiga ini adalah untuk mendapatkan bukti tambahan yang memadai untuk menentukan apakah saldo akhir dari catatan-catatan dalam laporan keuangan telah disajikan dengan wajar. Nah, sifat dan keluasan pekerjaan akan sangat bergantung pada temuan-temuan dari 2 fase sebelumnya, yaitu fase yang pertama dan yang kedua. Kemudian fase yang terakhir, fase yang keempat, menyelesaikan audit dan menerbitkan suatu laporan audit. Nah, di mana auditor harus mengumpulkan bukti tambahan terkait dengan tujuan penyajian dan pengungkapan, ikhtisar hasil, penerbitan laporan audit, dan melakukan bentuk-bentuk komunikasi lainnya. Demikianlah video pembelajaran dari saya, dan mohon maaf kalau ada salah kata dalam pengucapan saya. Dan saya Christina Rengkung pamit undur diri. Terima kasih.